HP ini rilis di tahun 2020 berstatus HP flagship dari Samsung dengan harga yang terjangkau. Ya, karena harganya itu lebih murah dibandingkan dengan versi yang regulernya. Dan inilah dia review dari Samsung Galaxy S10 Lite atau Samsung Galaxy S10 Lite. Tapi sebelumnya silakan teman-teman klik tombol subscribe agar channel ini dapat lebih berkembang lagi ke depannya. Dari segi harga, HP ini memang lebih murah dibandingkan dengan S10 atau S10 yang versi regulernya. Tetapi pada saat perilisannya, HP ini dibanderol dengan harga 9 juta kembali 1000. Yang artinya HP ini nggak bisa dibilang murah juga. Dengan harga segitu, banyak fitur dari Samsung Galaxy S10 yang versi reguler itu disunat di HP ini. Contohnya, wireless charging nggak ada di HP ini. Sertifikat IP68 yang tahan air dan debu pun nggak ada di HP ini. Lalu jack audio 3,5 mm absen di HP ini. Layar yang beresolusi 2K di S10 yang versi reguler pun menjadi Full HD Plus di HP ini. Lalu untuk bodi belakangnya pun HP ini terbuat dari plastik. Dengan beberapa fitur yang disunat pada Samsung Galaxy S10 Lite ini, menurut saya kalau mau beli HP dengan harga 9 juta kembali 1000 ya, masih harus dipikir-pikir lagi ya. Tapi nih, di tahun 2024 ini, HP ini udah turun banget harganya. Di toko online, HP ini saya beli harganya 3 jutaan. Ya, 3 juta lebih sedikit lah. Tapi kira-kira masih worth it nggak kalau dengan harga segitu, dengan spek yang kita dapatkan di HP ini? Untuk spesifikasinya sendiri, Samsung Galaxy S10 Lite ini menggunakan SoC Snapdragon 855 dengan fabrikasi 7 nanometer dan dipadukan dengan GPU Adreno 640. Untuk internal storage-nya sudah menggunakan UFS 2.1 berkapasitas 128 GB dan RAM 8 GB untuk unit yang saya review ini. Untuk layarnya ini menggunakan panel Super AMOLED Plus dan sudah dilengkapi dengan fitur HDR10 Plus. Ukuran layarnya 6,7 inci, resolusinya Full HD Plus. Dan HP ini sudah dilengkapi dengan NFC. Kalau dilihat dari spesifikasinya ini udah oke banget ya. Nah, ditambah kita udah juga melakukan tes atau uji menggunakan AnTuTu Benchmark versi 9. Dan skor yang didapat itu lumayan lah untuk di harganya. Untuk HP di harga 3 jutaan dan umurnya pun menginjak hampir 4 tahun, menurut saya ini masih oke banget lah. Untuk performanya ini saya tes menggunakan AnTuTu Benchmark versi 9, skor yang didapat itu 500.000 lebih. Dan ini menurut saya masih cukup kenceng ya untuk HP di harga 3 jutaan. Di sini cuma saya coba tes menggunakan game Mobile Legends aja. Untuk settingan grafisnya di frame rate yang super dan grafis di ultra. Di tengah-tengah permainan pun ini berjalan sangat lancar, nggak ada yang namanya delay ataupun starter. Jadi oke banget buat main game Mobile Legends. Suhu bodi belakangnya pun tidak terlalu panas ya, karena ini bahannya plastik, beda sama kaca yang ada di Samsung S20 yang saya review beberapa minggu yang lalu. SoC Snapdragon 855-nya ini masih cukup mumpuni untuk digunakan bermain game. Kemudian untuk kebutuhan sosial media, scrolling, multitasking atau browsing, ini masih oke banget ya. Nggak perlu ditanya lagi. Untuk performanya ini masih mantep. Apalagi HP ini menggunakan One UI 5.1 yang menurut saya enak banget digunakan ya. Nyaman, nggak banyak kustomisasi, ringan, dan simple untuk One UI-nya. Ditambah ini dipadukan dengan Android ke-13. Tapi ya sayangnya HP ini udah mendapatkan update yang paling terakhir di Android ke-13 dan One UI 5.1 tadi ya. Tapi untuk security patch-nya itu dia mentok di April 2023 kemarin. Ya udahlah kalau untuk itu. Tapi yang penting performanya masih enak banget. Untuk desainnya Samsung Galaxy S10 Lite ini menurut saya cakep ya. Apalagi pada bagian desain layar depannya ini. Untuk bezelnya juga tipis dan simetris ya kalau kita lihat untuk ukuran kiri kanan atas bawahnya. Lalu untuk layarnya juga dia menggunakan Infinity O Display yang letak kamera depannya itu berada di tengah-tengah. Nah, kalau pada bagian belakangnya ini ya kelihatan kalau HP ini mirip A series sih kalau menurut saya. Mirip Samsung Galaxy A71 gitu. Bodi belakangnya juga terbuat dari plastik dan mudah menempel sidik jari ya di situ. Tapi pada bagian framenya Samsung Galaxy S10 Lite ini sudah menggunakan frame aluminium ya, berbeda dengan A series tentunya. Tapi ada ya bagian yang saya kurang suka dari Samsung Galaxy S10 Lite itu kamera depannya. Ini ukurannya gede banget.
Beda sama Samsung Galaxy S20 yang saya punya nih. Coba kita bandingin ya. Tuh, kelihatan banget kan ukurannya gede banget. Ya agak kurang nyaman aja sih dilihat, tapi kalau udah terbiasa sama kamera yang kayak gini ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Masih pada bagian layarnya Samsung Galaxy S10 Lite ini. Untuk kualitas layarnya, gambar yang ditampilkan itu emang jempolan lah. Nggak ada debat lagi kalau ngomongin layar Samsung ya, apalagi ini S series. Walaupun resolusinya ini hanya Full HD Plus, tapi ya untuk layarnya ini emang nggak ada komplain lah ya. Untuk warna, saturasi, ketajamannya itu cakep banget. Untuk panel yang digunakan ini Super AMOLED Plus ya, yang katanya untuk ukurannya itu lebih tipis dari Super AMOLED yang biasa. Jadi HP ini memang agak tipis sih untuk ukurannya. Oh ya, untuk fitur layar yang kenceng kayak refresh rate 120 Hz gitu nggak ada di Samsung Galaxy S10 Lite ini ya. Jadi layar Samsung Galaxy S10 Lite ini hanya mentok di 60 Hz aja. Untuk fitur fingerprint sensor pun ada di sini sudah berada dalam layar. Lalu untuk kecepatannya ini ya nggak terlalu cepat karena dia menggunakan optikal ya, bukan ultrasonic seperti yang S10 versi regulernya. Tapi ini udah lumayan cepet sih. Untuk akurasinya juga lumayan akurat. Untuk kameranya, Samsung Galaxy S10 Lite ini menggunakan kamera depan beresolusi 32 megapiksel dengan buka lensa f2.2. Lalu untuk kamera belakangnya terdiri dari 3 buah setup kamera. Yang pertama adalah kamera utama 48 megapiksel dengan f2.0 dilengkapi dengan Super Steady dan OIS ya. Lalu untuk kamera ultrawide-nya itu 12 megapiksel f2.2. Lalu ada kamera makro yang kurang dipakai juga sih sebenarnya, itu beresolusi 5 megapiksel. Untuk fitur-fitur pada kamera Samsung Galaxy S10 Lite ini menurut saya cukup lengkap ya. Dia ada mode 1 kali, terus 0,5 kali itu ultrawide, dan 2 kali itu untuk zoom. Lalu untuk mode yang lain itu ada mode portrait, itu untuk foto bokeh-bokeh gitu ya. Lalu untuk fitur lainnya juga itu cukup lengkap ya. Ada mode pro untuk foto, video pro, ada juga mode malam, ada video potret juga, ini yang paling keren nih. Untuk perekaman videonya sendiri dia juga banyak ya pilihannya. Dia mentok di UHD 60 fps atau 4K 60 fps ya. Untuk perekaman video kamera depannya juga dia mentok di UHD 30 fps atau 4K 30 fps. Untuk sampel foto dan perekaman video dari Samsung Galaxy S10 Lite ini teman-teman bisa lihat dan nilai sendiri pada hasil berikut ini. Di kondisi cukup cahaya seperti siang hari seperti ini, untuk hasilnya ini emang bagus ya. Dynamic range-nya luas, detailnya tajam dengan warna yang saturasi yang agak tinggi. Untuk kamera ultrawide-nya juga ini cakep hasilnya. Dynamic range-nya luas, untuk detailnya juga bagus, serta warnanya cenderung ke tinggi ya untuk saturasinya. Untuk hasil zoom 2 kalinya pun ini masih bagus banget, detailnya masih dapat. Untuk night mode juga ada, cuma tidak terlalu signifikan untuk perbedaannya, hanya menambah sedikit detail aja sih. Untuk kamera makro 5 megapikselnya ini ternyata cukup bagus ya, detailnya dapat dan warnanya pun cukup akurat. Untuk foto objek manusia ini warnanya cukup akurat ya, terutama warna kulitnya ini hampir sama dengan keadaan aslinya. Pada mode potret ini terlihat ya, yang saya zoom pada jari ini ikut ngeblur, jadi kurang rapi untuk hasil potretnya. Dan kalau menggunakan mode potret ini pasti pada bagian langit itu overexposure, jadi terlihat terang banget putih gitu. Kamera selfie 32 megapikselnya juga ini bagus ya, detailnya dapat serta dapat menghandle cahaya yang berada di background. Dan kamera selfie-nya juga ini bisa menggunakan mode potret. Rekaman video dengan 1080p dengan 30 fps ini stabil ya, minim guncangan dan warnanya pun enak dilihat. Untuk dynamic range-nya juga ini luas ya. Kita lihat ke arah langit itu terlihat warnanya biru dan pada bagian shadow-nya pun masih terlihat jelas. Pada resolusi 1080p dengan 60 fps ini agak berguncang ya. Terlihat jelas di sini videonya agak kurang stabil. Untuk 4K 30 fps ini stabil juga ya. Dynamic range-nya pun cakep, luas dan enak untuk dilihat.
Tapi ini saya rendernya di 1080p aja, jadi ya terlihat mungkin agak berbeda ya dari aslinya. Dan fitur Super Steady pada Samsung Galaxy S10 Lite ini memang stabil ya. Saya ajak berlari pun ini masih terlihat stabil. Salah satu fitur yang saya suka ini adalah video potret. Jadi pada bagian backgroundnya ini ngeblur ya, dan fokus pada bagian objeknya. Dan ini adalah contoh perekaman video menggunakan kamera depan dengan resolusi 1080p 30 fps. Untuk kestabilannya ini emang bagus ya, tapi untuk bagian wajahnya ini kelihatan nge-crop banget ya. Terlihat terlalu dekat dengan kameranya. Untuk perekaman 1080 60 fps ini terlihat guncangannya terasa banget ya. Menurut saya sih kalau mau merekam pakai kamera depan ya pakai yang 30 fps aja. Jadi lebih stabil dan enak dilihat. Baterai Samsung Galaxy S10 Lite ini berkapasitas 4500 mAh. Nggak terlalu besar sih sebenarnya. Cuma untuk pemakaian wajar itu dia tembus sampai 7 jam. Ini cakep banget sih. Tapi kalau kita sekali-sekali ajak buat bermain game ya screen on time-nya itu sebenarnya sih fluktuatif ya. Kadang 5 jam, kadang 6 jam, tergantung pemakaiannya juga. Dan kesimpulannya apakah HP ini layak dibeli di tahun 2024 ini? Kalau menurut saya sih tergantung ya. Kalau teman-teman lagi cari mantan flagshipnya Samsung dengan performa yang masih cukup kenceng, kameranya bagus, layarnya tentunya oke banget, harganya masih cukup terjangkau, ya ini bisa jadi pilihan sih kalau menurut saya. Karena untuk pemakaiannya juga ini masih enak banget. Dan walaupun OS-nya itu udah update yang terakhir, tapi menurut saya sih ini masih bisa dipakai banget. Tapi ya HP ini juga banyak kekurangannya. Apalagi dalam kondisi second kita juga agak susah juga ya buat dapetin HP second dengan kondisi yang masih bagus. Apalagi HP ini kekurangannya juga banyak seperti refresh rate-nya masih 60 Hz. Untuk jaringan juga masih 4G. Update OS-nya udah mentok juga. Ya mungkin buat teman-teman yang berpikir panjang untuk pemakaian kedepannya untuk jangka waktu yang panjang ya, mungkin HP ini ya di skip aja gitu. Mungkin segini aja review dari Samsung Galaxy S10 Lite. Like jika teman-teman suka dengan video ini, subscribe buat yang belum subscribe, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.